Oke teman-teman, ceritanya adalah tentang seorang anak yang dia itu tinggal di sebuah desa yang amat jauh. Dia tinggal di bukit. Ini ceritanya tentang anak dari Sulawesi. Jadi dia ini kan rumahnya jauh teman-teman. Dia itu untuk ke sekolah, dia itu harus menempuh perjalanan yang cukup jauh. Kira-kira ada 35 km. Jauh gak teman-teman? Jauh banget loh itu teman-teman, 35 kilo. Orang tuanya tidak punya kendaraan. Dia dari keluarga yang kurang mampu teman-teman. Tapi dia masih tetap semangat untuk sekolah. Dia mau sekolah, tetap terus mau sekolah. Walaupun jarak sekolah ke rumahnya itu sangat jauh sekali. Nah, ternyata dia itu tidak sendirian di situ teman-teman. Ada beberapa teman-temannya yang dari desa itu juga bersekolah di daerah yang sama dengan dia. Akhirnya dia dan teman-temannya berjalan teman-teman. Jalannya itu jauh banget. Ada sekitar 35 km dari rumah ke sekolahnya. Dia jalan kaki teman-teman. Nggak kayak kita. Kita kalau di sini kan kendaraannya banyak. Jauh bisa diantar sama bunda naik motor atau naik mobil. Kalau dia dari keluarga yang kurang mampu. Tapi dia tetap semangat teman-teman untuk sekolah. Dia mau sekolah sama teman-teman yang lain. Dia jalan pagi-pagi sekali. Setelah berjalan jauh, tidak hanya jarak yang jauh, tapi juga dia harus menyeberangi sungai. Sungainya itu diseberangnya dengan jembatan yang sudah mau roboh teman-teman. Coba teman-teman bayangin, kita kalau nyeberang sungai yang jalan yang jembatannya besar aja kadang suka ngeri ya. Kalau di belakang juga jembatannya padahal besar, kuat, tapi kita kadang suka takut. Gimana buat teman-teman yang dari Sulawesi ini, dia harus ke sekolah setiap hari. Pulang pergi dari rumah ke sekolah, sekolah ke rumah dengan jarak yang jauh, jalan kaki, harus menyeberangi sungai, dan jembatannya pun juga sudah rusak. Jadi jembatannya itu sebelahnya sudah putus teman-teman. Jadi jembatannya tinggal tergantung tuh hanya satu. Dan mau tidak mau mereka harus menyeberangi jembatan itu. Coba bayangin, jembatannya sudah rusak, licin pasti. Apalagi dengan arus sungai yang deras, takut. Kalau kita takut ya teman-teman ya. Kalau Bu Hani sih gak yakin bisa jalan apa gak, berani gak ya. Tapi teman-teman yang lain dari Sulawesi ini, mereka semua berani teman-teman. Mereka semua semangat untuk sekolahnya. Walaupun jaraknya jauh, harus menyeberangi sungai dengan jembatan yang rusak, tetapi mereka tetap semangat untuk sekolahnya. Mereka tetap semangat untuk menuntut ilmunya, walau keadaannya yang kurang mampu. Bahkan sampai ada salah satu temannya yang dia itu tidak punya sepatu. Jadinya setiap hari dia jalan menempuh jarak yang jauh hanya dengan kakinya saja, tanpa menggunakan alas, tanpa sandal, tanpa sepatu. Tapi mereka semuanya semangat teman-teman. Nah, karena tadi Bu Hana sudah ceritakan, kita semua juga harus tetap semangat ya teman-teman ya. Jangan sampai kalah semangatnya sama teman-teman yang dari Sulawesi. Mereka walaupun jarak ke sekolahnya jauh, tetap semangat. Kita walaupun jauh, tapi ada ayah dan bunda yang kasih alat transportasi. Ayah bunda antar jemput kita dengan mobil, dengan motor, semuanya sudah ayah bunda sediakan. Jadi teman-teman jangan sampai menyerah, jangan patah semangat. Bunda aku malas sekolah, nggak mau sekolah, malas sekolah. Nggak boleh gitu ya teman-teman ya. Kita semua harus semangat. Dan walaupun sekarang kita ini sekolahnya lagi offline,
Offline apa online? Online ya. Walaupun sekarang kita sekolah yang masih online karena adanya virus corona ini, tapi teman-teman tetap harus semangat. Wah, ini juga punya cerita lagi nih. Dia ini seorang anak sama kayak teman-teman semuanya. Dia juga masih SD. Dia sekolah seperti biasa sama teman-temannya. Awalnya dia sekolah seperti biasa, tapi kemudian dia itu sakit, teman-teman. Dia sakit sampai suatu ketika dia divonis sama dokter kalau ternyata dia lumpuh. Dia tidak bisa berjalan lagi, teman-teman. Dia nggak bisa jalan, dia nggak bisa main bola, dia nggak bisa main sama teman-teman yang lagi, dia nggak bisa. Dia malu, nggak mau sekolah lagi. Dia ngambek sama bundanya, aku nggak mau sekolah, aku malu. Nanti kalau aku di sekolah diajak gimana? Kalau aku di sekolah mau main nggak bisa. Aku gimana nanti di sekolah nggak bisa kemana-mana? Kalau aku mau ke kamar mandi gimana? Aku mau wudhu gimana? Karena dia nggak bisa berjalan lagi, teman-teman. Nah, sampai akhirnya bundanya bilang ke dia, kamu jangan pesimis, kamu harus terus semangat. Kamu nanti sekolahnya bunda antar. Nanti bunda akan menunggu kamu di sekolah. Jadi kalau kamu butuh apa-apa, kamu mau ke kamar mandi, nanti bunda gendong. Kamu mau ke sekolah, nanti bunda gendong. Kamu mau wudhu, nanti bunda bantu untuk berwudhunya. Nah, karena bundanya bilang seperti itu, akhirnya dia mau sekolah lagi, teman-teman. Tapi benar ya bunda, jangan tinggalin aku. Awalnya dia masih belum berani, teman-teman, untuk ditinggal. Dia masih mau ditemenin terus sama bundanya. Kenapa? Karena dia malu, dia masih belum percaya diri, dia masih takut. Akhirnya ternyata teman-teman sekelasnya semua baik-baik banget, teman-teman. Teman-teman sekelasnya itu ngajak main, ikut ngerumpul semuanya sama dia, ngajak ngobrol, bercanda bareng-bareng. Kalau dia kesusahan mau berjalan sama teman-teman yang lain dibantu. Dan baik-baik semua teman-teman di sana ternyata. Sampai akhirnya dia pulang tuh kan, digendong sama bundanya. Dia bilang sepanjang perjalanan pulang tuh digendong sama bunda, dia bilang sama bundanya, bunda, aku jadi semangat lagi buat sekolah. Kenapa? Kata bundanya. Iya, aku pikir teman-teman di kelas semuanya ngeledekin aku karena akunya lumpuh nggak bisa jalan. Ternyata semuanya baik, semuanya peduli sama aku, semuanya mau nolongin aku, semuanya mau bantu aku bunda. Jadi aku mau sekolah lagi, aku mau semangat sekolah lagi. Nah, dari situlah jadi setiap hari dia sekolah diantar dan dijemput lagi sama bundanya dengan digendong. Selama di sekolah dia bisa sendiri dengan dibantu sama teman-temannya. Nah, dari dua cerita tadi, teman-teman, yang satu dia sekolahnya jaraknya jauh sekali. Yang kedua, dia lumpuh tidak bisa berjalan, tapi semangatnya untuk sekolah dia masih sangat amat ada. Jadi teman-teman yang lain, dengan kita yang sekarang, alhamdulillah sekarang kita ada semuanya, berkecukupan, kendaraan ada, anggota tubuh lengkap, dan kita bisa bergerak sesuka hatinya. Teman-teman semuanya, jangan pantang menyerah untuk sekolah. Oke, walaupun sekarang sedang online, tapi kita semua harus semangat. Walaupun sekarang kita offline hanya seminggu sekali, teman-teman sekolah dari rumah tetap harus semangat sekolahnya. Oke ya teman-teman ya. Semoga cerita yang Bu Hani ceritakan bisa menginspirasi teman-teman, bisa menambahkan semangat teman-teman semuanya. Assalamualaikum. Jangan lupa duha dan alma suratnya ya.